Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada manusia itu kawan-kawan maupun sama kawan itu kita punya siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala nabiyyil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini kita masih dapat berkumpul di majelis ta'lim al-hidayah. Ya insyaallah mudah-mudahan dengan sabab-musabab langkah kaki kita, perjuangan kita untuk hadir di tempat yang mulia, yang suci, yang penuh dengan keberkahan ini menjadi sabab-musabab Allah Subhanahu wa Ta'ala hindarkan kita dari segala mara bahaya. Amin. Allah hindarkan kita dari wabah virus yang masih melanda di Indonesia. Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaat dari seorang manusia, seorang Rasul yang insan kamil, Habibullah, yang awal syafi'in wa musyafa'ah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini singkat, langsung saja kita melanjutkan Safinatun Najah. Faslun syurutul Jum'ati sittatun. Bab syarat salat Jumat itu ada 6. Antakuna kullaha fi waqti dhuhr. Salat Jumat itu dilakukan pada waktu salat zuhur. Tidak ada salat Jumat sebelum masuk waktu zuhur, tapi dia sudah melaksanakan salat. Jadi salat Jumat itu jadi salah satu salat yang panjang waktunya, karena sampai waktu asar. Maka kita sering melihat ada di beberapa tempat pabrik atau beberapa negara yang melakukan sholat Jumat itu 2 kali karena sengking masjidnya nggak bisa nampung, halamannya nggak punya, dan di sekitarnya tidak bisa dijadikan halaman untuk sholat. Maka dia sholatnya 2 kali. Selesai yang satu, baru yang lainnya masuk. Wa antuqama fi khitatil balad. Sholat Jumat itu dilakukan di sebuah kota, di sebuah kampung. Kondisi saat ini memang Masya Allah, wabah pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi kehidupan ibadah kita. Kalau dulu ada PSBB di negara lain, ada lockdown, di kita ada PPKM saat ini. Tapi apapun namanya tetap satu, kita tuh harus disuruh di rumah. Allah. Makanya masjid-masjid pada sepi. Di perumahan saya pun sama. Sekarang kalau ada jamaah pengen ke rumah itu nggak bakal boleh masuk. Ketat sekarang, Ustaz. Insya Allah. Nggak boleh namu deh. Iya, nggak boleh nerima tamu. Yang lain sudah tutup. Tapi mudah-mudahan dengan bukanya taklim kita ini kan kata Rasulullah, taman-taman surga. Kata Rasulullah, kalau kamu melihat riyadul jannah di muka bumi ini, mampirlah, duduklah, dengarlah, berdoalah. Ma huwa riyadul jannah ya Rasulullah? Apa riyadul jannah di dunia ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Bahkan justru wabah ini jangan terlalu berani, jangan terlalu takut. Ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan pernah menghinggapi siapapun tanpa izin dari Allah. Jadi kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap kita ikhtiar. Makanya kalau pemerintah memberikan waktu kepada kita, nggak boleh lewat jam 9 ta'lim kita patuhi aturannya, kita disuruh protokol kesehatan sebisa mungkin, kita pun mengikuti itu sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah. Bahkan vaksin pun silahkan yang mau vaksin, itu bentuk ikhtiar kita kepada Allah. Ketika ada seorang sahabat datang bersilaturahim di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam naik keledai. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, bukankah keledai yang kau pergunakan datang ke tempat ini adalah keledai yang paling kamu sukai, itu adalah keledai milikmu satu-satunya, tapi kenapa kamu gak ikat? Apa kata sahabat?
"Ya Rasulullah, saya bertawakal kepada Allah. Kalau dia udah hilang berarti memang bukan rezekiku lagi." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Apa kata Rasulullah? Yang namanya tawakal itu ada ikhtiarnya. Kamu ikat dulu keledaimu. Kalau hilang berarti memang sudah bukan milikku. Artinya dalam wabah ini pun kita bertawakal dulu sama Allah. Kemudian kalaupun kita terjangkit, mudah-mudahan itu ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita doa dulu sama Allah, kita berikhtiar dulu. Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Begitu Nabi Musa sakit gigi, dia datang ketuk pintu ke rumah tetangganya. Kita ingat gelar Nabi Musa Kalimullah, dia bisa bercakap-cakap dengan Allah, ditegur dengan Allah. "Wahai Musa, apa yang kau lakukan?" Kata Nabi Musa, "Ya Rob, saya sakit gigi. Saya mau ke rumah tetangga saya, ngetuk pintu cuma pengen minta garam biar rasa sakitnya hilang." Apa kata Allah? "Jangan Musa, kenapa kau tidak minta saja kepada aku?" Apa kata Nabi Musa? "Malu ya Allah, masa cuma sakit gigi saya minta sama engkau?" Apa kata Allah? "Wahai Musa, jangankan sakit gigi, seandainya sendalku putus, kau berdoa kepadaku, aku kirimkan orang untuk memperbaiki sendal." Jadi kalau ada orang yang bantu kita, itu Allah yang nolong kita, tapi perantara orang lain. Kita lagi kesulitan doa sama Allah biar ada rezeki, tiba-tiba ada yang ngasih, itu Allah yang ngasih, cuma lewat perantara orang. Tiba-tiba doa, tetangganya ngasih garam, tetap aja garam, cuma udah doa sama Allah, Allah yang menghantarkan. Beberapa bulan kemudian Nabi Musa sakit gigi lagi. Nabi Musa lagi-lagi dikasih garam, dikasih daun-daunan yang lainnya, tapi nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh Nabi Musa. Apa kata Allah? "Wahai Musa, tahu nggak kenapa yang pertama kau sembuh? Karena kau berdoa kepada aku, padahal obatnya sama. Sekarang kau tidak berdoa kepada aku minta kesembuhan, kau hanya berobat, maka aku tidak berikan kesembuhan untukmu." Maka kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala mara bahaya dan dari wabah virus Covid-19 ini. Kita lanjutkan. Wa antu shalla jama'atan, dan sholat Jumat itu harus dilakukan secara berjamaah. Mungkin juga sholat Jumat sendirian. Atau nggak mungkin juga kita melakukan sholat berjamaah yang viral itu kemarin via Zoom online. Jangan. Walaupun mereka menggunakan dalil fikih juga, mereka buka fikih. Di fikih itu kan dikasih batasan. Kalau musola Al-Hidayah ini penuh, boleh sholat di rumah Ustaz Bapak Ihsan. Perempuan taruh di sana semua. Dia masih bisa mendengar suara, bahkan tanpa pakai mic pun mungkin dengar kok Ustaz. Kita kan suaranya besar, Insya Allah. Gerakannya kelihatan. Mungkin dia berpikir gambarnya kelihatan, apalagi kalau pakai infokus di rumah, pakai speaker suaranya lebih kencang. Tapi itu jaraknya sangat jauh. Kita mungkin harus menggunakan logika di saat itu. Harus berjamaah. Berjamaahnya seperti apa? Wa ayyakunu arba'ina, harus 40 minimal. Itu di mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Hanafi, yang namanya sholat jamaah 5 waktu maupun sholat Jumat bisa hanya 3 orang. 3 orang bisa. Udah ada khatibnya, ada imamnya, ada muazin, ada jamaahnya satu. Bisa dia sholat Jumat. Tapi kalau kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i, 40 minimal. Beberapa sekitar sebulan yang lalu saya sholat Jumat di Geria Pancoran Mas. Itu di perumahan Ustaz, dekat dari sini. Itu nggak nyampe 40 orang. Karena pandemi Covid-19 banyak orang yang nggak mau sholat. Insya Allah. Tapi lagi-lagi kita dalam kondisi seperti itu, ini lagi darurat sebetulnya. Boleh saja kita ikut dan insya Allah masih sah sholat Jumat kita. Arba'ina ahwaran, jamaah yang 40 itu syaratnya harus merdeka. Kemudian tukur, laki-laki. Kenapa harus dikatakan laki-laki? Boleh nggak perempuan sholat Jumat? Boleh. Cuma lebih afdol dan tidak dianjurkan, lebih afdol ketika dia bukan sholat Jumat tapi sholat Jumat.
Saya nggak pernah sholat Jumat di Istiqlal. Tapi banyak teman-teman yang menyampaikan di Istiqlal itu ada perempuan yang sholat Jumat. Tapi saya nggak tahu keasliannya seperti apa. Tapi tidak ada larangan untuk itu. Ketika ada perempuan yang mau sholat Jumat, tempatnya mendukung, maka boleh ketika dia mau. Balighina, orang balik. Jadi kalau jamaah yang sholat itu sudah mencukupi 40 orang, 20 orang dewasa, 20 sisanya lagi anak kecil, maka anak kecil itu nggak dihitung, berarti dia tidak sampai 40 orang, hanya dihitung 20 yang sholat berjamaah. Jadi anak kecil itu nggak dihitung. Bahkan dikatakan guru kita, kalau sholat berjamaah anak kecil yang belum balik itu memutuskan shaf. Makanya sebisa mungkin kita yang mengajarkan anak kita sholat berjamaah, kita sholatnya di belakang walaupun shaf terdepan itu lebih afdal. Kecuali kalau udah komat, gak usah nungguin yang datang lagi, kan datang banyak juga yang masuk. Kalau yang masuk itu urusan antum kan, apa yang datang telat juga kan. Insya Allah. Jadi anak kecil itu nggak dihitung dalam hitungan 40 ini. Kemudian mustautinina. Mustautin ini orang kalau tidak salah orang yang mukim. Jadi orang yang transit, orang yang hanya mampir sholat, itu pun tidak dihitung dari 40 orang tadi. Yang sholat 40 orang, 10-nya transit, ada ojek online di dalamnya, penumpang ojek online-nya juga mampir sholat. Dia orang transit, maka dia tidak dihitung dari 40 tadi. Wa an la tasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atan fi tilkal baladi. Tidak boleh saling mendahului atau bersamaan di dalam memulai sholat Jumatnya. Artinya apa? Jangan sampai di sesuatu kota, di satu kampung itu terlalu banyak titik-titik orang melaksanakan sholat Jumat. Jadi mereka saking banyaknya itu bersaut-sautan. Tiba-tiba kita sholat Jumat di Al-Hidayah, tiba-tiba di Al-Amin pun sholat Jumat itu terlalu berdekatan. Itu jangan mendahului dan jangan berbarengan. Artinya apa? Jangan sholat Jumat berbarengan di tempat dan di waktu yang berdekatan. Kecuali memang kalau bahasa Safina itu tidak hanya saya dengar kemudian saya sampaikan, seharusnya harus bawa sarah Safina itu saja biar jelas. Di situ saya baca ada beberapa alasan di mana kita bisa sholat, membuat titik sholat Jumat. Yang pertama kesulitan, termasuk dibahas guru kita, perumahan itu hampir setiap perumahan ada masjidnya. Gak mungkin perumahan itu bertetanggaan, kemudian kita dari perumahan satu, udah rumah kita di pojok, keluar dari perumahan, terus masuk ke perumahan lain hanya buat sholat Jumat. Itu mempersulit diri kita. Maka dalam kondisi seperti itu boleh dalam perumahan itu. Tapi kalau masjid yang di bawah pun kalau sholat Jumat pakai suara dalam kalau tak salah. Azannya pakai suara dalam, khutbahnya pakai suara dalam. Karena ada juga guru kita yang mengatakan kalau azannya itu diukur, di yang pertama didengar, yang kedua seandainya nggak pakai pengeras suara nggak kedengaran. Jaraknya berjauhan, maka boleh kita membuat tempat untuk sholat Jumat. Intinya syaratnya udah masuk. Atau syarat yang lain, atau alasan yang lain ada khilafiyah, ada perbedaan paham. Ini kan banyak juga perbedaan paham. Kalau hanya yang muda-muda NU seperti saya kan cuma ngikut-ngikut barangkali katanya Ustaz, mungkin masih biasa. Tapi kalau sesepuh-sepuh kita itu keras. Bahkan ada yang mengatakan tahlil itu wajib. Tapi dengan dalil-dalil yang mereka punya, mereka pelajari, dan itu pun sahih semua yang mereka punya. Kalau saya kan masih santai. Kalau mau tahlil silakan, nggak usah. Beres. Ada khilafiyah yang takutnya kalau ini dibesar-besarkan bisa memecah belah dua kelompok, maka boleh membuat titik. Intinya jangan dekatan banget. Kalau di Barokana pengen bikin sholat Jumat di sini ada sholat Jumat, itu bisa, jaraknya agak berjauh.